Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahmatika Fadila dengan NIM 329184 dari lokal EI 4E. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua itu akan menjelaskan mengenai konsep lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin dan sistem lembaga keuangan pada masa dinasti-dinasti. Nah, yang pertama itu sistem lembaga keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini itu sama dengan Baitul Mal. Nah, jadi di Baitul Mal itu dikumpulkan harta benda. Nah, jadi dari itu didapat dari zakat, ganimah, faiz, sedekah dan lain sebagainya. Nah, jadi dana yang terkumpul tersebut itu diberikan kepada Baitul Mal. Nah, jadi dari Baitul Mal tersebut itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, tersebut dengan mustahik. Nah, dan juga digunakan sebagai untuk menggaji pegawai negara, dan juga digunakan untuk membeli suatu alat peperangan apabila terjadi kerusakan atau kekurangan di dalam alat peperangan, maka dari dana itulah diambil. Yang kedua itu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ini itu sistem perekonomian masyarakat itu meningkat. Itu selama 10 tahun masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab itu sistem perekonomian, pertanian itu masyarakat itu meningkat. Nah, jadi di sana itu tidak ditemui orang yang berhak menerima zakat. Bahkan tidak ada orang yang berhak menerima zakat di situ, tidak ada orang miskin di sana. Nah, pada masa beliau itu sistem perekonomian itu sangat meningkat itu, maupun sektor pertanian, lahan pertanian itu meningkat pada masa beliau. Nah, yang ketiga itu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini beliau itu menjabat selama 6 tahun. Nah, pada masa kepemimpinan beliau itu beliau melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah. Nah, setelah melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah itu beliau barulah menata sistem perekonomian yang sebelumnya sudah dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Beliau itu mengembang sumber daya alam itu seperti membangun jalan atau membuat bangunan, itu menggali aliran air, dan juga menanam tanaman. Itu beliau juga membentuk organisasi kepolisian dan juga membentuk suatu organisasi atau armada kelautan. Nah, yang keempat itu pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini itu beliau terkenal dengan sosok yang sangat sederhana. Bahkan beliau itu menarik namanya itu dari penerima bantuan Baitul Mal. Bahkan jelas di sana beliau itu sosok yang sangat sederhana gitu. Jadi beliau itu tidak meminta bantuan itu, bahkan ia menarik namanya itu dari daftar bantuan Baitul Mal, padahal sebenarnya beliau itu sangat membutuhkan. Nah, bahkan beliau ini juga menyerahkan sebesar 500 dirham itu dana setiap tahunnya kepada kas negara. Nah, yang kedua itu sistem lembaga keuangan pada masa dinasti-dinasti. Itu yang pertama itu pada masa dinasti Umayyah. Jadi pada masa dinasti Umayyah ini ada beberapa khalifah. Itu yang pertama itu pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan ini itu beliau banyak melakukan kebijakan. Di antaranya itu beliau mendirikan pos gitu, pos beserta fasilitasnya, melakukan percetakan uang, dan menerbitkan anggota perang gitu. Nah, juga beliau itu menjadi hakim di sana. Bahkan beliau itu membentuk kebijakan itu menggaji para pegawai tentara. Bahkan itu beliau itu melakukan pemungutan terhadap pajak dan administrasi. Nah, yang kedua itu pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Nah, pada masa beliau itu melakukan penerbitan serta percetakan uang. Itu yang di dalamnya itu dibuat itu dicantumkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan itu beliau itu melakukan penerbitan uang itu serta pengaturan sistem uang di sana. Yang ketiga itu pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz ini itu sistem perekonomian itu kembali seperti semula atau dikembalikan kepada sistem ajaran Islam seperti semula. Jadi baik dari dirinya sendiri maupun dari keluarga, harta keluarganya itu diserahkan kembali, jika tidak berguna itu diserahkan kembali kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal.
Yang kedua itu pada masa dinasti Abbasiyah, itu pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur dan Harun Ar-Rasyid. Nah, pada masa Harun Ar-Rasyid lah terjadi puncak kejayaan gitu. Jadi beliau itu membentuk suatu lembaga keuangan yang dinamai dengan Baitul Mal. Jadi di masa beliau lah itu, di masa Harun Ar-Rasyid inilah terjadi puncak kejayaan perekonomian. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.